Kamu santri nggak gelem wiridan, kongkon wiritan meta metu tuh ke masjid. Iku piye? Mbah Wahab itu dulu ketika beliau ngimami, terus kemudian santrinya belum selesai wirid, santrinya keluar-keluar. Mbah Wahab itu marah betul. Marah betul. Beliau sampai ngomong, man laisa wirdun fahuwa kirdun. Orang yang tidak pernah wirid itu seolah seperti monyet. Kenapa? Monyet itu di satu tempat nggak pernah anteng. Pinginnya pindah. Nah ini saya lihat itu ternyata di Kifayatul Atqiya. Mas Zainal itu udah pernah belajar. Kitab Kifayatul Atqiya itu adalah salah satu kitab tasawuf. Nah tasawuf itu salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan cara wirid yang istiqomah. Nah apakah thariqah itu hanya wirid? Tidak. Thariqah itu banyak caranya. Pokok kebaikan-kebaikan kok kamu kemudian jadikan istiqomah. Dan jadikan sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu semuanya thariqah. Saya pernah cerita ada seorang wali yang diangkat menjadi seorang wali karena hanya menyapu pasar. Nyapu pasar itu apa? Kayak wiridan? Ya enggak. Nyapu pasar itu adalah untuk kemanfaatan orang yang ada di pasar. Baik atau tidak? Baik. Ya, baik enggak? Itu disapu pasare. Istiqomah dia menyapu pasar tanpa ada upah. Dijadikan sebagai apa? Thariqah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang dia bisa itu. Yang dia bisa itu. Kalau dia mau kemudian nyumbang pakai uang, nggak bisa. Ngasih orang ilmu, nggak bisa. Ngasih orang ini itu, nggak bisa. Hanya bisa nyapu pasar. Diistiqomai. Ini menjadi jalan kemudian dinaikkan derajatnya oleh Allah. Mulia di mata Allah, mulia di masyarakat. Ono juga awakmu, duwe tugas nang pondok jadi pengurus. Apa tugasmu? Istiqomai. Istiqomai. Besok, manakala kamu sudah keluar dari pondok, kok hidupmu susah, jadikan apa yang menjadi susahmu di pondok itu menjadi wasilah untuk memohon kepada Allah dibukakan jalan kemudahan dalam hidupmu. Apa bisa? Ya bisa. Wong saya pernah ceritakan. Tawasul bil amal itu ada di dalam syariat Islam. Saya pernah cerita ada 3 orang berburu hewan masuk ke dalam hutan. Ya enggak? Masuk ke dalam hutan terus kemudian terjadi hujan badai. Mereka takut tersambar petir, takut kemudian ketimpa kayu. Karena kayunya tinggi-tinggi, anginnya lebat. Alhasil mereka bagaimana? Mencari tempat berteduh. Mencari tempat berteduh tersebut, lantas kemudian menemukan sebuah goa. Goa itu kena ketibanan pohon, tidak mungkin akan ambruk, ya enggak? Masuk mereka bertiga itu ke sana. Masuk di sana ternyata enggak keambruan pohon, enggak kejatuhan pohon, tapi bagian permukaan atau bagian depan pintu daripada goa tersebut itu longsor. Sehingga batu yang ada di atas itu menutupi pintu goa. Nah, bagaimana keadaan mereka? Mereka sudah di dalam, pintu tertutup dengan reruntuhan batu yang batunya itu tidak kecil. Didorong orang 3 itu nggak mempan, nggak bergerak. Nggak bergerak. Karena saking gedenya. Nggak bergerak. Didorong lagi, nggak bergerak lagi. Akhirnya mereka
paham bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas. Tapi ingat, manusia itu punya Tuhan dan kekuatan Tuhan itu lebih kuat daripada kekuatan manusia. Sekuat apapun manusia punya kekuatan. Lantas kemudian bagaimana? Ada kekuatan yang tidak dimiliki atau ada kekuatan yang kadang-kadang dianggap remeh oleh manusia, tapi justru itu paling kuat. Kekuatan apa itu? Kekuatan berdoa. Jadi dalam kondisi lemah kita, doa adalah kekuatan yang luar biasa. Mereka berdoa. Dalam doa mereka itu, mereka jadikan amal mereka menjadi wasilah untuk Allah membukakan pintu tadi. Tanpa mereka sentuh pintu yang tadi itu tertutup dengan batu yang besar, mereka berdoa satu-satu, itu terbuka. Terbuka. Yang pertama berdoa, ya Allah, Engkau maha kuat, Engkau maha kuasa, Engkau maha bijaksana ya Allah, tolong kami. Tolong kami ya Allah bukakan pintu ini. Dengan perantara saya pernah membantu seseorang di jalan yang tidak punya makanan dan dia lapar. Saya kasih makan dia ya Allah. Demi amal itu ya Allah, tolong bukakan pintu ini. Buka dewe, kerkek, tanpa didorong. Batu itu iso geser dewe. Yang keduanya juga sama, ya Allah, saya kemarin itu menemukan kucing di tengah jalan ya Allah. Gak bisa jalan karena memang sudah bagian daripada tubuhnya membusuk. Saya rawat, saya bersihkan, ternyata sembuh ya Allah. Saya kasih makan, sekarang sudah gemuk. Demi amal saya itu ya Allah, bukakan pintu ini. Buka lagi, kerkek. Tapi masih belum bisa keluar mereka. Yang ketiga kalinya ngomong, ya Allah, saya juga pernah melakukan satu kebaikan yang mungkin ini bisa menjadi wasilah terbukanya pintu goa ini. Kebaikan itu adalah saya selalu menyekah, memandikan orang tua saya yang lumpuh di rumah dan merawatnya ya Allah. Manakala saya tidak bisa keluar dari sini, bagaimana orang tua saya ya Allah? Akhirnya terbuka lebar. Itu wasilah. Wasilah bil amal. Besok, andai kata kamu pulang, kok ternyata Allah kasih kehidupan yang rupek, yang sempit. Naudzubillah tapi. Maka wasilah-wasilah tersebut, amal-amal yang pernah kamu perlakukan atau kamu perbuat, itu bisa jadi wasilah untuk kemudian membukakan kamu pintu rizki, pintu kemudahan dalam hidup. Bisa. Makanya kalau santri nggak pernah susah nang pondok, ini nanti apa yang jadi wasilah? Apa yang jadi wasilah? Kamu besok bisa ngadu, ya Allah, aku biyen iku nang pondok ya Allah. Sampai ngantuk-ngantuk ngaji, tapi tetap ngaji ya Allah. Ya Allah, aku ya Allah, biyen aku nang pondok ya Allah, cerindil, kehujanan, ngangkati batu untuk buat dus-dusan, untuk buat nyuci anak-anak ya Allah. Ya Allah, aku tiap hari di pondok itu ya Allah, ngambilin makanan kawan-kawan, bagikan makanan kawan-kawan. Nah itu jadikan wasilah. Jadi jangan sampai anak pondok tidak punya keistiqomahan amal. Jangan sampai. Ya meskipun nanti pada gilirannya ada juga diperbolehkan Anda berwasilah menggunakan orang-orang suci seperti Nabi Muhammad, para ulama. Tapi Allah juga akan melihat kamu. Kata kamu kan kenyamanan kehidupanmu dunia akhirat itu tergantung amalmu. Betul. Kalau kamu nggak punya amal, kamu bertawasul kepada Nabi. Tentu akan dipertimbangkan. Iki amale opo? Kok tiba-tiba minta kemudian disangkut pautkan dengan Nabi, dengan ulama. Nah, dipertimbangkan dulu. Tapi nek kamu punya amal, ya insya Allah akan cepat. Ya meskipun tadi bisa kita bertawasul kepada Nabi Muhammad. Tapi kamu
kepada Nabi Muhammad bagaimana? Cinta enggak dengan Nabi Muhammad? Bentuk kecintaanmu apa? Kan lagi-lagi amal. Kalau kamu senang sholawatan, kalau kamu senang membelah Nabi dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, perilaku Nabi, ya insya Allah akan terwujud. Tapi nek enggak, ya enggak. Kamu mungkin nggak pernah bayangkan kehidupan susah setelah mondok itu. Susah banget. Susah banget. Mungkin pada saat ini kamu masih santai-santai. Seolah tidak ada rintangan, halangan. Pokok apa yang kamu kerjakan seolah membuat happy kamu. Oke, saat ini begitu. Tapi nanti setelah mondok coba. Setelah nggak belajar, setelah kamu dianggap menjadi orang yang dewasa oleh orang tuamu. Beratnya Masya Allah. Beratnya Masya Allah. Nah inilah yang kemudian nggak pingin berat itu upayakan melakukan amal-amal yang baik-baik nanti kemudian dijadikan wasilah. Termasuk wasilah itu adalah sholawat kepada Nabi. Senang sholawatan. Nanti kalau punya keadaan yang sempit, keadaan yang tidak enak, maka Nabi dijadikan wasilah. Ya, Nabi kula niki tiap hari sholawatan. Gak apa-apa pamer ngono nang Nabi gak masalah. Yang gak oleh itu kan pamer kepada kawan. Ya enggak? Aku loh bro sholawatan segini sehari. Nah itu yang gak boleh. Karena riak bisa jadi. Nah kalau dengan Nabi gak masalah. Dengan Allah gak masalah.